Jangan diambil itu, jangan diambil. Lah kenapa? Itu telur bebek saya itu. Pagi-pagi main lumpur, siapa takut, Lur? Aku lagi panen udang di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, Lur. Air di tambak sudah dikuras, waktunya untuk memetik hasil. Di sini, Lur, terdapat ribuan tambak udang yang jadi sumber ekonomi warga. Dalam satu kolam tambak saja, minimal 500 kg udang bisa diraup sekali panen. Mantep banget, Lur. Di sini, Lur, jenis udang kaki putih jadi yang paling banyak dibudidayakan. Udang jenis ini biasa juga disebut dengan udang putih alias udang faname. Cara panennya bisa dengan cara menebar jala seperti iki, atau buat udang yang bersembunyi di tepi lumpur bisa diserok pakai jaring atau diambil pakai tangan kosong, Lur. Lur, udang faname punya banyak keunggulan. Faname tumbuh relatif cepat dibandingkan jenis udang lainnya. Dalam tempo sekitar 3 bulan pemeliharaan saja, udang faname udah bisa dipanen, Lur. Biasa hidup di air payau, udang faname juga terbilang cukup tangguh. Udang ini mampu beradaptasi di lingkungan dengan suhu rendah, serta punya tingkat daya tahan hidup yang cukup tinggi. Buat petani, yo pasti lebih menguntungkan. Faname yang masih kotor berbalut lumpur langsung kucuci di aliran sungai terdekat. Untuk menjaga kesegarannya, masukkan udang ke tong yang berisi es batu. Dul. Ya, Pak. Ini nih, buat sayur di rumah. Asik, rezeki bisa dapat udang faname. Makasih yo, Pak. Wah, hujan turun, Lur. Untung aja panen udangnya udah selesai. Aduh, dari mana? Ini dari tambak panen udang. Oh, udang. Dimasak aja yuk. Dimasak apaan? Limpo. Limpo, masakan apa? Masakan khas Lampung. Bikin kue? Iya, dibuat kue. Oh, boleh, ayo. Ayo. Kak Berlin udah siapin bahan-bahannya iki, Lur. Ada pisang, beras ketan, bawang, cabai, daun bawang, garam, merica, kelapa, daun pandan, dan yang pasti udang faname. Kak Berlin biar urus bumbu masaknya wae, Lur. Untuk udang fanamenya biar aku yang bersihkan. Untuk bumbunya semua diulek halus, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga cabai rawit. Kata Kak Berlin tadi, rencananya udang faname ini mau dimasak jadi olahan kue khas dari Lampung. Namanya kue silimpo, atau ada juga yang menyebutnya kue limpo. Yang mau ku bikin iki jelas inovasi, Lur. Karena gak biasanya kue silimpo diracik pakai udang dan bumbu masak. Wis lah, aku kupas kulit udangnya dulu. Karena cuma dagingnya yang dipakai untuk campuran kue. Kak, ini udangnya udah selesai? Oh iya, itu langsung dimasak. Kalau udah dimasak, nanti tolong bawa beras ketannya ke sini ya. Oke. Ini bumbunya. Aku masak dulu ya. Iya. Lur,
beras ketan jadi bahan utama kue silimpok khas Lampung. Beras ketan yang sudah diaron setengah mateng, aku angkat dulu yo supaya cepat dingin. Sambil menunggu, aku lanjut tumis udang bersama bumbu halusnya. Udang Faname ini rendah kalori serta tinggi protein dan kalsium lur. Manfaatnya banyak, salah satunya bagus untuk kesehatan tulang dan juga gigi. Sip lah, untuk menjaga nutrisinya tetap ada, masak udangnya jangan lama-lama. Kak Berlin lanjut bikin kuenya lur. Di bumi Ruwajurai Lampung, kue silimpok nyaris selalu ada di setiap acara adat besar, seperti acara pernikahan. Selain ketan hitam, bahan yang harus ada adalah pisang. Bisa pakai pisang tanduk, muli, atau pisang raja yang udah disiapin Kak Berlin. Sekarang haluskan dulu pisang rajanya yo lur. Kak Berlin, Ya. nih udangnya udah matang, ketannya juga sudah matang. Oke, makasih ya, Ndul. Ya, ada yang bisa dibantu lagi nggak? Udah cukup sih itu aja. Sudah? Udah. Udah, tinggal ya. Ya, Tapi oke. nanti kalau matang, aku dipanggil, pengen cicipin aku. Siap. Oke. Tinggal dulu ya, Kak. Oke. Lanjut, campur kelapa parut ke pisang yang sudah lembut. Aduk-aduk sebentar, lalu campur dengan beras ketan. Kalau zaman sekarang lur, gak jarang juga yang mengganti beras ketan iki dengan bahan tepung beras biasa. Lebih lembut dan praktis sih. Tapi menurutku yo lebih enak pakai resep asli pakai beras ketan lur. Yang paling penting sih supaya nampak lebih cantik, boleh-boleh aja yo ditambah pewarna makanan. Lanjut yo Kak, gunakan daun pisang untuk membungkus adonan kue silimpok. Jangan lupa beri udang pedas buatanku untuk pelengkap isian kue. Terakhir, untuk mematangkan kue, cukup kukus selama 20 menit. Ini dia hasilnya, kue silimpok udang Faname. Cantik toh hasilnya? Ayo makan dulu, cobain dulu. Apa nih tadi, Kak? Namanya, Kak? Limpo udang. Oh, limpo. Iya. Bisa menyantap kue silimpok bareng Kak Berlin di tengah pematang sawah, yo udah paling mewah. Inovasi kue silimpok udang Faname iki rasanya juga enak banget lur. Perpaduan beras ketan, kelapa dan pisangnya ciptakan tekstur lembut dan rasa manis yang istimewa. Ditambah pedasnya tumis udang Faname jadi makin komplit banget di lidah. Manisnya dapet, pedasnya dapet, gurihnya juga dapet. Jos gandos. Jangan diambil itu, jangan diambil. Lah kenapa? Itu telur bebek saya itu. Loh, yang hampir jam 7 pagi ada kewajiban yang harus aku penuhi. Oh, ya. Iki lho, kewajibanku lur, angon bebek.
Kalau telat buka kandang, bukan cuma kena omel bos, tapi juga bisa kena protes 3.000 ekor bebek. Bebek-bebek iki jenis bebek petelur alias hewan yang mudah stres. Kalau kesiangan dikit keluar kandang, bisa mempengaruhi banyaknya telur yang dihasilkan, lur. Bul, nanti ambil lagi telurnya ya. Oh iya Pak, Kamu lepasin dulu. Oh iya lur, bebek akan mulai bertelur pada usia 4 bulanan. Dan selama 1 tahun, bebek bisa bertelur rata-rata 1 butir setiap harinya. Lumayan banget ya lur, kalau bisa pelihara bebek petelur sampai ribuan ekor seperti ini. Nah, untuk memudahkan menghitung jumlah telurnya, bebek petelur wajib dipisahkan dalam beberapa kelompok kandang. Dul, kamu angon yang sana aja, biar telur aku yang ambil. Iya, telur yang ini. Yang ini? Ya. Oh iya Pak. Lur, saat mengangon atau melepaskan bebek keluar kandang, gak bisa berbarengan. Antar satu kelompok bebek dengan kelompok lainnya harus diberi jeda waktu. Ini supaya bebeknya gak bingung mana kelompok rombongannya. Oh iya, aku lagi di Desa Asahan, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Indahnya alam dan suasana sejuk pagi hari pedesaan ngebuat bebek senang banget saat diangon. Lur, beternak bebek dengan cara diangon banyak untungnya. Selain bisa mengurangi biaya beli pakan, karena bebek jadi bisa cari makan sendiri. Bebek juga akan lebih sehat dan lebih bahagia. Otomatis telur-telur yang dihasilkan jadi lebih banyak. Ambil Lur, biasa diangon dari pagi sampai sore hari, gak jarang bebek-bebek yang kurawat bertelur di sembarang tempat. Jangan diambil itu, jangan diambil. Lah kenapa? Itu telur bebek saya itu. Lah orang ada di sawah kok. Lah iya saya barusan angon bebek. Ah udah ambil aja lumayan. Jangan. Udah loh Dul, orang ini ada di sini. Ini loh. bonus saya angon. Lah mana buktinya orang ada di sawah? Ini bonus saya yuk. Bonus saya ngangon bebek itu telur-telur gini. Udah lah Dul, orang dikit doang. Lu dikit apaan yuk? Ah, Lah udah Dul, lumayan buat aku masak nanti. emang mau masak apa sih yuk? Ya ini kalau dapet mau diolah nih. Weh. Mendengar Yu Uci mau masak, aku jadi tergoda lur. Kebetulan perutku juga udah mulai keroncongan. Di kandang tuh yuk, ada bebek hidup kemarin lumpuh. Mau nggak saya tuker sama bebek hidup? Bener ya tapi? Iya. Bebek ya? Iya. Nggak yang lain? Iya. Dah awas, nanti aku masak loh. Iya. Udah sana pulang. Sis banget sih Dul. Oh, telur bebek Jangan saya lupa diambil. ya. Iya. Itu tasnya jangan lupa loh Dul. Iya. Oh, telur bebek saya juga. Wes lah, demi tanggung jawab pekerjaanku pada Pak Bos, biarpun cuma 1 butir telur, gak boleh sampai diambil orang lur. Bos, ini bos, bebek yang nelor di sawah bos. Oh ini yang ketinggalan. Iya, jatah saya bos ya. Ya boleh diambil aja lah untuk dimasak itu. Bos, itu bebek kenapa itu bos? Nggak keluar tadi? Itu ketinggalan satu, cacat jadi lumpuh bebeknya. Bos, buat saya boleh nggak bos bebeknya bos? Buat dimasak. Kalau situ suka silahkan ambil aja disembelih. Makasih ya bos ya. Ya sama-sama. Ini dia lur, bebek yang aku janjikan pada Yu Uci. Bebek yang sulit berjalan karena ada luka di kakinya. Oh iya, selain karena luka,
bebek bisa juga sakit karena makan keong beracun di persawahan. Pak, makasih ya Pak ya. Sama-sama, Mas. Mungkin senang karena mau ku kasih bebek, Yu Uci udah siapin bahan-bahannya lur. Ada pete Cina, tomat, kelapa parut, pisang kepok muda, dan rempah-rempah. Sambil menunggu aku datang, Yu Uci inisiatif bikin bumbu halusnya. Kunyit, jahe, dan juga bawang, semua diulek sampai halus. Yuk, nih bebek yang tak janji nih, udah tak bawain. Wah, nepatin janji nih kamu. Iya, nih sekarang nih telurnya juga tak kasih aja dah. Nah gitu dong, Dul. Nih, Kasian. mending sekalian bersihin, terus nanti ungkep ya. Ini aku udah bikinin bumbunya nih. Bebeknya nih? Iya. Oh, berarti dulu. dipotong, bersihin, baru diungkap? Iya, benar. Oh iya dah. Dah, aku ungkap dulu ya. Oke, Dul. Aku sudah siapkan air panas untuk bersihin bulu bebeknya. Air panas lumrah dipakai untuk melunakkan tekstur kulit pada bebek. Dengan kulit yang sudah melunak, bulu-bulu yang menempel jadi mudah dicabut lur. Oh iya, sebenarnya ada juga teknik yang lebih mudah, yaitu melepas kulit-kulitnya lur. Tapi berhubung kulit bebek rasanya gurih, yo sayang kalau gak dimasak. Kata Yu Uci tadi, dia mau bikin olahan bebek panggang dengan isian botok. Wah, unik juga ya lur. Sip lah, aku kosongkan isi perut bebeknya supaya muat untuk diisi botok. Lanjut lur. Bebek yang sudah bersih siap untuk diungkep. Gunakan air yang banyak sampai separuh badan bebeknya terendam dalam air. Jangan lupa bumbu ungkepnya. Masukkan juga serai, laos, daun salam, daun jeruk yang bisa mengurangi bau khas pada bebek. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya kita ngerebus daging unggas supaya cepat empuk. Caranya nih, saat kita ngerebus, kita masukkan juga jenis logam, baik itu sendok atau apapun, yang jelas dia logam ya, stainless atau besi. Karena stainless atau besi itu dia penghantar panas yang bagus, sehingga panas yang ada di kuali ini dia akan 2 kali lipat lebih panas. Boleh dicoba. Iya lur, dengan tambahan konduktor atau bahan penghantar panas, durasi mengungkep bebek bisa jadi lebih singkat. Asalkan air mulai menyusut, bebek ungkep iki sudah siap lanjut diproses lur. Yu Uci lanjut membuat bumbu botoknya. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan garam jadi yang pertama masuk ulekan. Kalau sudah mulai halus, lanjut kunyit dan kencur sebagai penguat rasa dan aroma. Sip lur, bumbu halus untuk botok sudah selesai. Berikutnya ada pelengkap untuk isian. Lur, botok buatan Yu Uci kali ini beda banget lur. Jarang-jarang ada botok pakai serutan pisang kepok muda. Oh iya, kelapa setengah tua serta pete Cina udah pasti wajib ada pada setiap sajian botok lur. Campur semua jadi satu dengan telur bebek sebagai pengikatnya. Yu Uci tahu banget kalau aku suka makanan pedas. Campuran isi botoknya pakai ditambah rawit setan utuh lur. Mantep iki. Yuk, nih bebeknya udah selesai diungkep yuk. Wih, mantep nih Dul. Biar nanti aku isiin ininya ya, botoknya. Ada yang bisa dibantu lagi nggak yuk? Udah sih, nanti biar aku aja yang lanjutin. Udah yuk ya, aku nengok bebek dulu yuk. Oke ya Dul. Udah. Oh iya lur, botok
adalah panganan tempo dulu. Kalau biasanya botok terbungkus dengan daun pisang, inovasi botok kali ini bakal terasa lebih mewah. Yo gimana enggak, fungsi daun pisang kali ini dapat tergantikan dengan 1 ekor bebek utuh, Lur. Pokoknya isi penuh rongga di perut dan dada bebek dengan isian botok. Lanjut, bungkus dengan lembar kertas aluminium untuk memudahkan proses pematangannya. Maklum, Lur, cara mematangkan botok yang satu ini dengan dipanggang langsung di atas api, Lur. Hasilnya ini dia, Lur, bebek botok kepok panggang dari Desa Asahan, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Unik iki, Lur. Waktunya buat icip-icip, Lur. Penasaran aku sama rasanya. Mantep kan? Kamu yang bagian mana nih, Dul? Ya, tinggal ngambil mana aja sih. Gitu kok repot. Asli, Lur. Cita rasa olahan bebek dengan botok kepok yang dipanggang baru kujumpai kali ini. Empuk dan gurihnya bebek ungkep makin komplit rasanya dengan kombinasi kepok muda, kelapa, dan juga petai Cina. Disantap selagi panas dengan tambahan nasi yang juga panas. Beuh, jos gandos. Loh, Dul, ini punya aku. Bebek aku. Bang, suruh ambil pisang, Bang, buat kuah belangong, Bang. Batu dulu baru buat sale. Oh, iya, Bang. Siap, Bang. Sekalian mau ikut buat sale pisangnya. Jenis pisang bukan dipilih sembarangan, yo. Soalnya bisa mempengaruhi rasa, warna, dan ketahanan sale pisang. Nah, yang cocok jadi sale pisang ini jenis pisang wak. Pisang wak punya rasa manis khas. Kalau benar-benar manis, rasanya semanis madu loh. Pisang memang masih mentah yo, makanya harus digantung. Butuh waktu sekitar 4 hari sampai matang. Nah, untuk menjaga supaya bentuknya tetap bagus, caranya digantung seperti ini. Dalam sehari bisa 80 tandan pisang yo. Pisang matang langsung dikupas. Kalau yang berkualitas bagus dan benar-benar matang, biasanya pisang sudah sedikit lengket. Ini menunjukkan kalau pisang benar-benar manis. Tuh, yuk kita sale dulu. Oh, ya, Pak. Ya, Pak. Selanjutnya, pisang sale dipanggang di atas alas bambu. Melalui rongga bambu inilah hawa panas masuk dan membantu mengeringkan pisang sale. Pengasapan biasanya membutuhkan 2 kali 24 jam yo. Selama itu, api tidak boleh padam. Api tidak boleh terlalu panas. Ini justru bisa membuat pisangnya jadi keras yo. Sebaliknya, kalau panasnya kurang, tidak akan membuat pisang keluar madunya. Oh iya, pengasapan tidak hanya mengeringkan, tapi juga
bisa memberi aroma yang mengawetkan makanan. Jadi, cita rasanya tetap ada meskipun dikemas. Bang, minta yang udah jadi ya Bang ya? Ya, sekalian aja, aduk. Nanti kan Bang? Ya. Oh ya Bang. Wah, memang mantap manisnya. Tanpa perlu tambahan gula atau pemanis lainnya. Kak Dila, dapat sale pisang nih Kak. Potong-potong aja jadi kecil-kecil. Oh, ya Kak. Sale pisang sudah enak dimakan langsung. Tapi Kak Siti mau mengolahnya jadi klapertat. Potong dulu kecil-kecil yo. Namanya juga klapertat. Jadi yo mesti pakai kelapa muda. Kelapa muda tidak hanya seger dan enak yo, tapi juga banyak gizinya. Antara lain, kandungan seratnya yang bagus untuk pencernaan. Ada juga antioksidan yang bagus menjaga ketahanan tubuh. Kandungan dalam daging kelapa muda juga bagus untuk memperbaiki metabolisme tubuh yo. Kak, ya deh, ini sale pisang sama kelapanya. Kasih ya, Dek. Ya, sama-sama. Semuanya udah siap iki. Tinggal bikin adonan klapertat. Campurkan air kelapa muda, susu cair, tepung terigu, tepung kostrat, tepung maizena dan telur. Kalau sudah, bubuk kayu manis aduk dulu yo. Setelah itu baru dimasak. Aduk sampai mengental yo. Kemudian baru tambahkan mentega. Setelah tercampur rata, masukkan kelapa muda. Terakhir, sale pisang yang sudah diiris. Langsung tuang ke cetakan. Jangan lupa taburi potongan sale pisangnya. Ceritanya ini pengganti topping kismis ya. Kalau sudah, langsung di oven. Nggak perlu lama mengoven, soalnya adonan klapertat sudah matang. Wah, menarik juga sale pisang dijadikan klapertat. Ini memang kue khas Manado yo. Tapi
sudah populer dan tersebar di banyak toko kue di daerah lain di Indonesia. Manisnya pas, tambah sari pisang yang manis, paling cocok jadi makanan penutup, sebagai teman minum teh. Aku diminta tolong Bu Gayanti panen patin. Yo jelas siap toh, apalagi rame-rame begini. Budidaya ikan patin perlu perawatan khusus. Jadi nggak heran kalau harga jualnya lumayan mahal. Pembibitan dan perawatan butuh waktu sekitar 6 bulan. Setelah itu baru bisa dipanen. Sebelum panen, bobot ikan patin dicek dulu ya. Kalau berat ikan patin tidak sama, harus disortir dulu. Pokoknya beratnya rata-rata harus sama. Kalau udah seragam kayak gini, boleh langsung diangkut semua. Sebaiknya panen patin tidak memakai jala, karena bisa melukai ikan. Ikan yang luka bisa dianggap cacat, kualitasnya bisa turun, dan harganya juga tidak sebagus ikan yang masih mulus. Kalau mau lebih aman, yo dengan menggiring ikan, terus tinggal diserok. Pengepul yang berminat biasanya datang langsung memanen. Ini Dul buat kamu. Ini buat saya, Mas. Ya. Oh, ya, makasih ya. Bu, dapat tambahan ikan patin, Bu, untuk diasap. Kerjaan sendiri, ini banyak kerjaan. Oh, ya, Bu. Siap, Bu. Tak bersihin sendiri kalau gitu. Iki penting yo. Sebelum diasap, ikan harus dibersihkan dulu. Kalau banyak kotorannya, bisa membuat bakteri pembusuk pada datang. Jadinya ikan kurang bagus kualitasnya. Bu, ini saya asap dulu ya, Bu ya. Ya udah, saya asap dulu sana. Pak, ikan patinnya diasap di mana, Pak? Situ Dur, diasap situ. Oh, sini, Pak. Iya, iya. Oh, iya, iya. Pengasapan hanya salah satu cara pengawetan ikan yo. Setelah diasap, kandungan dalam airnya hilang. Hasilnya, ikan tidak mudah busuk. Asap juga memberi warna dan aroma khas pada ikan yang diawetkan. Biasanya, ikan diasap selama 2 jam. Tapi, tergantung ukuran ikannya juga. Kalau ukuran ikan makin besar, semakin tebal dagingnya. Jadi, butuh waktu pengasapan yang lebih lama.
Banyaknya asap juga mempengaruhi kualitasnya. Nah, pelepah kelapa ini salah satu yang menghasilkan banyak asap. Datanya enak ini, Pak. Enak kan? Pak, saya cicipin ya, Pak. Ya, silakan. Pak, Ya. ya udah mateng. Saya bayar, Pak ya. Udah dimasak dulu, Pak ya. Iya, boleh. Ntar tak bantu lagi dah. Iya. Nah. Wih, tenan lo. Enak rasane. Padahal cuma diasap lo. Tapi rasanya bisa segurih ini. Saya tinggal, Pak ya. Oh iya. Baru diasap saja udah enak. Apalagi kalau dimasak taboh, ya toh? Hampir setiap masakan Lampung memakai taboh alias santan. Kelapanya harus yang tua yo, supaya hasil santannya lebih kental dan gurih. Bumbu gulai lumayan beragam. Ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, cabai rawit, garam, gula, kunyit dan jahe. Semuanya diulek sampai halus. Bumbu pelengkapnya pakai daun serai dan lengkuas yang digeprek. Daun salam dan daun jeruk bisa membuat aroma khas masakan makin keluar. Bumbu ditumis dengan api sedang yo. Setelah aromanya keluar, baru masukkan santan. Tunggu sampai mendidih, baru ditambah cabai hijau. Ini nggak cuma jadi penambah pedas, tapi juga biar gulai taboh lebih meriah. Ada hijau-hijaunya gitu. Mbak, ada ikan asap nih, Pak. Tolong dibantu nih, Mbak ya. Oh iya, makasih Adul. Oh, iya, Pak. Pas banget nih. Ikan yang kubawa bisa langsung nyemplung ke gulai taboh. Duh, aku jadi lapar gara-gara mencium aroma bumbunya tadi. Di Lampung, gulai taboh bisa memakai ikan asap dengan sayuran. Bisa juga memasak ikan sungai dengan campuran tuba atau keluak. Kalau kuahnya berkurang, tandanya bumbu mulai meresap dalam daging ikan asap. Artinya, ikan asap taboh sudah matang dan siap disantap. Ye, dari tampilannya saja menggiurkan toh. Ternyata ikan patin kalau diasap dan dimasak taboh enak juga yo. Sekilas tampilannya mirip sayur lodeh di Jawa yo. Tapi tentu saja bumbu dan rempah yang digunakan khas Lampung. Masih ada yang nggak suka patin. Rugi banget. Patin nggak cuma enak pol, tekstur dagingnya juga lembut. Apalagi gizinya yang jelas-jelas bagus untuk kesehatan kita.